ada kebijakan rencana mitigasi. Apakah itu yang implementatif atau memang ternyata Mas Taufan melakukan pendekatan yang lain? Silakan Mas Taufan. Gini, saya coba bicara jujur-jujur saja, ya. Karena yang terbaik pada saat ini memang adalah kejujuran. Kejujuran dalam hal apa? Kejujuran bahwa kondisi kita memang lagi sedang terpuruk sekali, Pak. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini sudah berkali-kali, ya, berkali-kali pariwisatanya itu hancur, ya, gempa bumi, bencana alam, ya, belum lagi situasi politik, ya. Tapi yang jadi selalu kelemahannya adalah mitigasi kita. Di beberapa kali kesempatan saya selalu bicara, jangan pernah sepelekan masalah mitigasi ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, menurut saya, izin Pak Deputi, bahwa menurut saya adalah sesuatu yang dulu juga pernah disebutkan gitu. Tapi ketika bencana ini datang, ketika wabah penyakit ini datang, kita selalu bicara lagi mitigasi gitu. Ketika ngelihat paparan itu tertulis rencana. Kalau rencana itu baru bicara rencana, Pak. Ya, seharusnya yang kita bicarakan adalah begini stepnya. Oke, step of recovery adalah seperti ini. A, B, C, D. How to solve the problem of the tourism industry, human tourism, dan everybody else. Karena kalau kita bicara tourism, bicara juga link ke ini bisnis gitu. Bicara link ke ini bisnis, di bawahnya itu begitu banyak masyarakat sangat tergantung. Salah satu statementnya Pak Menteri adalah bahwa yang dilakukan pembicaraan terkait bebas pajak di destinasi-destinasi super prioritas. Pak Deputi, saya mau lapor. Saya cek, Pak, kebetulan saya juga pelaku industri pariwisata, kuliner, Pak. Saya cek kepada kantor pajak di sini. Saya cek juga kepada institusi di sini. Ketika saya bicara tentang masalah free tax, wah, belum ada, itu baru ada rencana saja. Tidak ada surat, tidak ada. Intinya apa? Bahwa implementasi di dalam setiap rencana, saya mengkhawatirkan, Pak, di daerah tidak tersosialisasi dengan baik. Ini adalah PR, Pak. Saya melihat juga ide daripada Pak Menteri untuk dengan hotel, ya, kerjasama sama hotel, bukan tidak baik, Pak, tetapi harus dijelaskan, Pak. Kalau saya nih, Pak, boleh usul kepada Pak Deputi, this is the moment of truth daripada destination, Pak. Karena kalau kita bicara promotion, sudah nggak ada lagi. Kita bicara 6 bulan ke depan, sampai setahun ke depan, kita bicara ini adalah destinasi. Ya, destinasi ini sangat penting, karena once destinasi itu tidak nyaman, once destinasi itu tidak memiliki kekuatan mitigasi, ketika bencana lain juga terjadi, once kita selesai. Dan kelemahan daripada Indonesia selalu bicara tentang mitigasi. Beberapa kali saya lihat di media juga bahwa dana promosi itu akan di-convert ke yang lain untuk mendukung daripada COVID ini, Pak. Nah, saya ingin mengusulkan konkret, Pak. Kita punya 5 destinasi super prioritas, Pak. 5 destinasi super prioritas ini, Pak, coba kita telah lagi. Mana yang memang kategorinya rawan bencana. Nah, terus kedua, dari rawan bencana itu mana yang secara mitigasi lebih mudah untuk diimplementasikan gitu. Big picture daripada pariwisata after COVID ini adalah berbicara tentang bagaimana destinasi pariwisata, apakah itu super prioritas, apakah itu premium, apakah itu 10 prioritas, itu ditujukan kepada kekuatan mitigasi dulu yang utama. COVID ini membuktikan bahwa ketika pasar kita tergantung kepada Cina saja, nah kita kolaps kayak begini. Ini fakta. Gitu. Kita tergantung dulu, saya masih ingat, China. Bukan nggak bagus, tapi kita lupa bahwa sebenarnya tourism itu bukan hanya bicara tentang kuantitinya, tapi bicara juga tentang kualitinya, ya. Artinya segmentasi market yang harus dikejar, ada segmentasi market yang menurut saya harus di luar daripada yang negara-negara yang rawan dengan